menanti agar COVID ini lebih tenang dulu di sini, saudara-saudara. Tapi kalaupun harus terjadi, ya kita percaya Tuhan saja ya. Maksud jadi murid, makasih. Maksudnya Pak Kiki mau jadi murid. Kalau mau jadi murid, pergi ke namanya Prophetic Voice for the Nations Hannah Hudson Ministry. Karena Prophetic Voice for the Nation page kayaknya ada 2 deh. Tapi kalau yang punya saya ada namanya dalam kurung Hannah Hudson Ministry. Jadi Bapak bisa ikut di sana, didaftar di inbox ya. Mau tanya Bu Joshua Tata Lede, mau tanya Bu Hana, apakah ada jeda ya? Artinya corona berhenti sesaat dulu sehingga anak-anak Tuhan bisa lari mencari tempat. Jeda. Nah, kalau jedanya itu seperti ini Pak. Ini terjadi gelombang. Gelombangnya itu seperti ini. Kayak sekarang ini kan yang rame nih, yang rame ini kan di mana ini? Di New York ya. Yang rame itu di New York. Di tempat saya ini belum begitu rame. Jadi belum banyak terkontraksi, masih aman. Tapi begitu New York, begitu nanti bebas, nah yang ramenya pasti di tempat saya. Jadi kayak semacam ada gelombang. Kalau dikatakan jeda, bukan jeda, tapi gelombang. Jadi kalau Bapak perhatikan ya, laut pinggir pantai. Itu kan ada namanya laut itu, dia mundur dulu ke belakang ya. Dia mundur dulu ke belakang, tahu-tahu muncul lagi ke depan. Dia masuk ke pantai gitu kan, menghantam ombaknya. Nah, tahu-tahu tiba-tiba dia mundur lagi ke belakang, ngombak. Jadi saudara mesti peka melihat ketika ombak itu lagi mundur ke belakang. Tanya Tuhan, inikah waktunya pada saat ini sangat diperlukan kepekaan, kapan dan di mana kita mesti berada. Waktu-waktunya kapan? Kapan saatnya bergerak, kapan saatnya untuk still. Nah, kalau untuk Jakarta ini, kalau menurut saya untuk Jakarta prediksi, saya nggak bilang bernubuat gitu ya. Saya hanya sekedar kayak tadi tuh memperhatikan gitu. Jakarta kan masih belum seberapa. Mungkin Jakarta itu masih seperti kayak di tempat saya saat ini. Tapi lagi rame-rame. Jadi peak masa puncaknya di Jakarta itu mungkin perlu sekitar 3 bulanan lagi baru betul-betul kayak si di ini nih, di New York gitu ya, bergelimpang, di mana orang-orang tuh pada sakit-sakit. Mudah-mudahan kita berdoa karena doanya Tuhan gitu ya. Saya percaya sekali yang namanya seketika setiap umat selalu kita bisa yang namanya bernegosiasi dengan Tuhan. Negosiasi yang paling mujarab itu adalah pertobatan, tidak ada yang lain. Dan saya terlalu percaya kalau anak Tuhan, umat Tuhan, dan Tuhan kan tahu kadarnya, kadar pertobatan yang sejati itu apa dan bagaimana, hanya Tuhan yang bisa menilai. Tugas kita melakukan pertobatan tersebut. Jadi kalau gereja Tuhan di Indonesia benar-benar bertobat, hamba-hamba Tuhannya bertobat, pemimpin-pemimpinnya bertobat, begitu ya, umatnya bertobat, saya terlalu percaya Indonesia itu tidak separah yang ada di yang di New York. Karena memang New York itu memang dihakimi habis-habisan seperti kota Babel, saudara-saudara. Dan saya berdoa supaya Indonesia jangan seperti itu. Ada 2 hal sebenarnya yang saya perhatikan bagi apa yang Tuhan sedang perkarakan dengan Indonesia, yaitu para hamba Tuhannya, para gerejanya gitu ya. Para gerejanya dengan perkara-perkara yang ada di dalamnya. Karena saya banyak sekali mendengar hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan terjadi di banyak gereja-gereja besar di Indonesia, dan itu sangat tidak mengenakkan hati Tuhan. Jadi saudara, perlu ada yang namanya reformasi, transformasi besar-besaran di Indonesia. Dan yang kedua, suku Kedar. Karena Tuhan ingat perbuatan-perbuatan suku Kedar terhadap anak-anak Tuhan. Ini adalah sebenarnya merupakan tahun-tahun pembalasan Tuhan untuk darah-darah yang dicurahkan, untuk martir-martirnya Tuhan ya. Ini adalah waktunya. Makanya ini kita mesti berdoa untuk suku-suku Kedar. Hari ini juga saya masih dapat daripada Tuhan sedang menggoncangkan dari suku-suku Kedar untuk menyelamatkan mereka. Amin. Rini Floris, saya percaya pada COVID karena itu mengganggu kedekatan kita dengan Tuhan Yesus. Saya percaya pada COVID karena itu mengganggu kedekatan kita dengan Tuhan Yesus. Percayalah, Tuhan yang bisa memusnahkan COVID. Jadi ayo kita semua bersekutu supaya COVID tidak ada lagi di dunia ini. Amin. Kita bisa berdoa untuk
COVID-19 diangkat oleh Tuhan. Tapi saya tidak setuju kalau saya mengatakan karena COVID saya tidak bersekutu dengan Tuhan. Karena apa? Hubungan saya dengan Tuhan tidak dipengaruhi atau tidak ditentukan oleh hal-hal di luar daripada saya, gitu. Sedangkan kita pada waktu sakit pun kita harus tetap bersekutu dengan Tuhan. Apalagi dengan COVID-19 harus membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Jadi kita tidak usah fokus dengan COVID. Kalau saya, maaf ya saudara-saudara, saya bilang keluarkan perhatianmu dari COVID-19. Jangan terlalu fokus dengan COVID-19-nya, tapi fokuskan kita apa kehendak Tuhan buat kita, apa kehendak Tuhan buat keluarga kita, apa kehendak Tuhan buat hidup saya, apa kehendak Tuhan buat gereja Tuhan, apa kehendak Tuhan buat financial saya, gitu loh. Kalau saudara terus melihat si COVID gitu ya, terus gitu loh, nanti jadinya sebenarnya COVID itu tidak ada apa-apanya. COVID itu sebenarnya sesuatu yang benda yang dikuasai Tuhan, yang dibuat oleh Tuhan, entah itu melalui manusia, entah itu melalui hanya Tuhan yang tahu. Saya nggak mau berteori-teori dari saya, gitu ya. Yang saya tahu COVID-19 itu ada dalam kuasanya Tuhan. Jadi Tuhan katakan saudara-saudara, buat saudara-saudara yang banyak melihat COVID-19 gitu ya. Karena apa? Saudara jangan terlalu banyak berita-berita dari sana sini tentang COVID-19. Sedangkan mayor New York aja, mayornya itu kalau kita itu gubernurnya itu, di bawah gubernur apa sih? Nah, di bawah gubernurnya itu sudah nyerah. Dia bilang gini, saya sendiri nggak tahu ini mengenai COVID-19 ini yang kita tidak pahami semuanya. Bahkan dokter-dokter, pemimpin dunia, saudara-saudara, pemimpin dunia saja, saudara-saudara, sudah angkat tangan. Dokter-dokter saja, virologi saja, saudara-saudara, masih belum bisa menangani ini. Semuanya masih simpang siur, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, Tuhan bilang dari awal tahun 2020, katakan kepada umatku untuk membangun rumahnya di atas. Di atas tuh artinya seperti burung Raja Wali. Burung Raja Wali, saudara-saudara, membangun rumahnya tuh bukan di tanah datar. Burung Raja Wali membangun rumahnya di atas gunung, saudara. Kenapa di atas gunung? Karena kalau di atas gunung mereka jauh dari musuh. Justru mereka bisa mengawasi musuh dari ketinggian. Mereka bisa berkuasa atas musuh dan musuh tidak bisa menyerang ke atas. Tapi mereka berkuasa dari atas. Makanya saudara-saudara, Tuhan bilang, siapakah yang boleh naik ke gunungku yang kudus? Apa itu gunung yang kudus? Persekutuan dengan Tuhan. Jadi kita harus melihat hidup kita, harus melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam lingkungan kita, sekitar kita. Apa yang terjadi di dunia saat ini harus kita lihat dari posisinya Tuhan. Di mana posisinya Tuhan? Di atas, di surga. Saudara-saudara, di hadirat Tuhan. Kita ini adalah di atas, bukan ekor. Kita di atas, bukan di bawah. Kita ini, saudara-saudara, anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu di mana, saudara? Di surga. Jadi kita harus melihat dari perspektifnya Tuhan, dari lewat firman-Nya Tuhan. Jangan kita terlalu banyak mengkonsumsi berita-berita dunia ini. Karena apa? Kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi berita-berita dunia ini, itu akan membentuk pikiran kita. Saya sendiri, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, saya dengar banyak dari ini, tentang ini, ada teori antikris, ada teori dari 5G, ada teori daripada globalisasi, ada teori daripada teori konspirasi, macam-macam kan ini. Bahkan ini semuanya mengatasnamakan Tuhan lagi, saudara-saudara. Jadi saya sendiri sebagai hamba Tuhan, bagaimana ya Tuhan saya harus menyikapinya? Semuanya mengatasnamakan hamba Tuhan, semuanya mengatasnamakan nabi, semuanya mengatasnamakan pesan Tuhan. Jadi saudara, saya mengambil sikap apa yang saya dengar langsung daripada Tuhan, berdasarkan daripada firman Tuhan, itulah yang saya pegang teguh. Supaya apa? Supaya saya bisa melihat dan menilai segala sesuatu yang terjadi di sekitar saya dari sisinya Tuhan. Dan kita tidak gampang digonjang-ganjingkan, tidak gampang dipengaruhi, saudara, sehingga menimbulkan intimidasi, ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan. Sehingga apa, saudara? Atau kepanikan. Kenapa? Kalau orang yang panik, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, bayangkan, saudara,
Pernah lihat kan kalau kita lagi ngeliat api di rumah, api, kita mulai jingkrak-jangkrik, lari sana, lari sini, saudara-saudara, bukannya dalam ketenangan. Kalau orang yang tenang, yang sudah dipersiapkan matang-matang, kalau ada api, saudara-saudara, jadi sebelum ada api, kita harus mempersiapkan namanya pemadam kebakaran itu, saudara. Gas pemadam kebakaran itu, saudara, ditaruhnya di sebelah mana. Kita sudah tahu nih, kalau saya tuh pakai baking soda. Baking soda itu juga pemadam kebakaran, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara yang di dapur suka masak-masak harus persiapkan baking soda di rumah. Jadi kalau ada kompor apa gitu ya, misalnya api muncrat gitu, langsung bisa dituangkan baking soda, saudara-saudara. Jadi saya punya baking soda di sana. Suami saya tiba-tiba, saudara-saudara, ini tahun lalu terjadi api, saudara, muncul dari minyak panas gitu. Kebakar tuh itu di kompornya, saudara-saudara. Suami saya dia lari sana, lari sini, dia buka lemari, dia tuangin, saudara-saudara, bukannya baking soda, itu apa ya yang dia tuang ya? Gula, saudara. Yang dia tuang gula, bukan baking soda. Dituangin ke apinya, tambah melegak, saudara. Tahu aja itu lengket kan? Nah, saya belajar, suami saya nggak pernah masak, jadi dia nggak pernah persiapkan. Suami saya nggak tahu, nggak mikir kalau suatu saat kebakaran bisa terjadi. Suami saya nggak siapin di mana baking soda. Jadi saudara-saudara, kalau begitulah akibatnya kalau orang panik. Jadi saudara, karena dikasih gula, apinya makin meledak, apinya makin melegak, akhirnya dapur saya hitam semua, saudara-saudara, dari asap yang hitam, dari minyak panas dikasih gula, saudara, dan campur api, saudara-saudara. Jadi inilah pentingnya, jangan kita sampai panik. Kita harus tahu kita harus punya pemadam kebakaran, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah pemadam kebakaran daripada api-api dunia ini, saudara. Amin. Kita harus duduk tenang. Ana Maria, baru tahu sis ada biji tanaman yang sudah dimodifikasi. Ini sudah lama, Ibu. Kami juga di Ciracas. God bless you. Amin. Poppy, Shalom Bu Hana, ini adalah pertanyaan saya. 3 tahun yang lalu saya mendapat mimpi di saat saya berdiri di tengah-tengah di antara gelombang lautan api yang penuh dengan kepala manusia dan gelombang laut. Sampai saat ini saya tidak mengerti apa yang Tuhan maksud dengan keadaan itu sebenarnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Sampai saat ini, saya doakan dulu ya Bu ya. Yang saya lihat mereka mengikuti. Oke, saya baca dulu ya. Saya mendapatkan mimpi di saat saya berdiri di tengah-tengah antara gelombang lautan api yang dipenuhi dengan kepala manusia. Oke. Gelombang lautan air juga dipenuhi dengan kepala manusia. Tetapi yang saya lihat mereka mengikuti arus gelombang itu. Sedangkan saya sendiri ketakutan melihat kepala-kepala itu dan tidak ingin masuk ke dalam gelombang itu. Sampai saat ini saya tidak mengerti apa yang Tuhan maksud dengan keadaan itu sebenarnya. Kepala manusia adalah jiwa-jiwa. Gelombang itu adalah dunia ini. Jadi ada gelombang api berbicara tentang pemurnian, api berbicara juga tentang hell, neraka atau penghakiman, dan laut berbicara tentang manusia. Gelombang laut itu berbicara tentang kehidupan ini, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, bagi saudara-saudara yang punya karunia kenabian, karunia mimpi, bisa tolong Ibu Pipi Congka asal Tial. Tolong bantu ibu ini, bisa jawab, bisa di-reply, saudara-saudara, agar barangkali kita semua saling membangun ya. Barangkali ibu ada yang punya karunia, yuk kita saling mendukung satu dengan yang lain, saling mendoakan, saling bertukar pikiran. Saya tidak bilang saya tahu semuanya dan bisa menjawab semuanya, tapi saya bisa bawa dalam doa, ya ibu ya. Dan yang lainnya tolong bawa doa juga. Nanti bisa sharing dengan ibu Pipi. Terima kasih Ibu. Salam kenal Bu Hana. Saya Sherry Rose dari Manado. Shalom Ibu dari Manado. Shalom Ibu, saya dari Kupang. Kapan corona berhenti? Tadi saya sudah bilang ketika saya tanya Tuhan, yang Cina awal-awalnya itu dari Cina. Kapan Tuhan Cina berhenti? Tuhan kasih saya ayat dari firman Tuhan, kalau tidak salah dari Yeremia 51. Ibu baca lagi Yeremia 51.
Tuhan bilang akan berhenti gelombangnya itu sekitar pengaruhnya itu 2 tahun, impactnya baru terjadi, pemulihannya terjadi. Edwin, shalom saudaraku. Serena Uli Panjaitan, saya sudah kehilangan momen perjamuan kudus, bagaimana ini kak? Ya, kalau sudah kehilangan perjamuan kudusnya nggak usah menyalahkan Tuhan atau menyalahkan siapa-siapa atau menyalahkan diri. Perjamuan Tuhan itu kan Tuhan Yesus bilang ini adalah covenant, ini adalah perjanjianku, lakukanlah sesering mungkin. Jadi lakukanlah sesering mungkin seperti yang Tuhan Yesus katakan. Jadi enggak, sekarang sudah tidak lagi tergantung daripada apa tadi yang balik-balik ke depan lagi ke belakang, tidak usah, move on. Yuk kita move on. Reinhard Boyke is watching, shalom. Novia, shalom. Lilis Junta, JNTK, shalom Bu Hana, saya dan keluarga hanya melakukan perjamuan kudus hanya 1 kali, berarti kami udah ketinggalan beberapa kali. Jadi apa yang harus kami lakukan Bu Hana? Tidak usah meratapi diri Bu, nggak usah menyalahkan atau rasa bersalah. Semuanya ada dalam kendali Tuhan, dan Tuhan punya kasih karunia. Ibu bisa melakukan sesering mungkin karena Tuhan Yesus lakukanlah ini sesering mungkin. Jadi tidak ada aturan, hanya saja kenapa pada waktu itu saya kan nggak punya rencana. Saya cuma dikasih Tuhan, saya disampaikan Tuhan dan saya sampaikan, dan ya agendanya sudah selesai. Kita move on, kita maju. Yudia, siapa yang boleh ikut sekolah kenabian? Maksudnya syaratnya apa saja? Oke, siapa yang boleh ikut sekolah kenabian? Siapa saja yang memiliki satu kerinduan untuk berdoa. Saudara kalau nggak suka berdoa jangan deh, nanti bosan di kelasnya. Karena di situ kita akan saling mendoakan, di situ kita akan berdoa bersama di sekolah kenabian itu. Di sekolah kenabian itu juga kita akan sharing. Jadi kalau saudara punya mimpi, kita saling mendengarkan satu dengan yang lain. Di sekolah kenabian juga syaratnya itu adalah cinta Tuhan pertama, lahir baru juga ya, harus lahir baru. Dan yang kedua memang saudara seorang pendoa. Dan yang ketiga memang saudara rindu untuk belajar mendengarkan kepekaan suara Tuhan. Dan yang keempat saudara harus memang merasa ya saudara itu punya panggilan nabi, atau mungkin masih bingung panggilan saya ini nabi atau tidak gitu. Tapi saudara memiliki, kan pertanyaan saya, kenapa saudara mau ikut sekolah nabi? Kan pertanyaannya tentu orang-orang saudara punya panggilan di dalam roh saudara gitu loh, bukan karena disuruh Bu Hana, tapi karena saudara tuh memang ada suatu kerinduan atau pertanyaan, Tuhan saya ini nabi atau bukan, karena kok kelihatannya ini saya bergerak di dalam karunia-karunia kenabian gitu ya. Saudara juga perlu tahu gitu loh. Jadi nanti bisa belajar bagaimana bergerak dalam karunia kenabian itu, dan pembahasannya dalam sekali saudara. Lydia Mogonta, saya mau ikut sekolah kenabian Bu, tapi saya tinggal di New York. Ya tidak apa-apa, saudara, kan kita online kan ya Lydia. Paket. Yes, thank you. You too. Oh Tuhan. Maaf saudara, ini ada paket datang, jadi mesti disemprot dulu nih saudara. Lizzie, there's a package outside that needs to be sprayed. Can you spray it? Can you spray it, please? Jadi saudara kalau punya titipan gitu ya, kalau ada misalnya kiriman gitu ya saudara-saudara, itu kirimannya tuh masih disemprot dengan disinfektan. Karena apa? Karena kan itu dari tangan ke tangan. Karena di Amazon itu sendiri saudara, banyak orang terinfeksi juga. Jadi saudara kita harus berhikmat juga. Harus disemprot. Oke. Nah, saudara-saudara, mudah-mudahan gak bosan ya. Ini soalnya saya ingin tanya jawab langsung saudara-saudara, karena saya nggak punya waktu tulis-nulis gitu ya, untuk menjawab satu-satu. Tangan saya ini udah bengkak-bengkak nih saudara, dari membalas banyak respon-respon dari
teman-teman. Sebentar ya. Halo honey. You done? Aduh, saya cari baterai udah mau habis nih. Halo. Saya ke basement aja deh, saudara-saudara. Ini tempat persembunyian saya, saudara-saudara. Di basement. Tempat pencarian bersama dengan Tuhan. Saya lagi cari baterai. Oke. Oke teman-teman, sekarang nih saya lagi di basement saya, studio saya. Oke, baterainya soalnya sudah mau habis. Oke teman-teman, jadi kita lanjut lagi ya. Saat ini memang apa yang saya lakukan ini satu hal yang tidak biasa. Karena apa? Teman saya kemarin bilang, Hana kok tuh khotbahnya lama banget sampai berjam-jam. Saya bilang memang saya itu bukan khotbah. Saya tuh ingin berkomunikasi dengan anak-anak Tuhan. Saya bukan seperti pengkhotbah biasa yang 5 menit gitu ya. Atau bikin khotbah setengah jam, mungkin suatu saat, tapi bukan saatnya. Untuk saya seperti itu saat ini, karena saya bukan untuk membangun karir atau untuk mengimpresi, memberikan impress gitu ya, atau mencari followers atau mencari apa, jadi harus buat sedemikian rupa, enggak. Karena tidak semua orang mendengarkan saya, tidak semua orang itu untuk pesan-pesan saya itu untuk semua orang gitu ya. Jadi siapa saja yang Tuhan kasih lah, siapa saja yang Tuhan dengarkan. Saya PNS gaji bulanan dari Ibu Ernawati. Saya PNS, gaji bulanan saya itu sudah berkurang karena ada kredit bank yang langsung dipotong melalui bendahara gaji. Jadi kalau saya mau perpuluhan, sepersepuluh itu dari total gaji bulanan atau dari sisanya setelah dipotong kredit. Nah, kalau menurut saya sis, berapa uang yang kau terima di rumah? Ya, karena itu berapa uang yang kau terima di rumah, karena itulah yang kau terima. Jadi kamu bisa sister perpuluhannya dari situ, begitu. Dan sebenarnya kalau saya pribadi, Tuhan itu nggak hitung-hitungan seperti itu. Bisa, itu semuanya terserah sister. Kalau sister mau menghitungnya dari awal kotor-kotornya itu, terserah juga. Tuhan juga nggak melarang. Kalau sisternya itu untuk nerima dari, karena Tuhan itu bukan Tuhan yang menekan ya, atau Tuhan menekan itu gitu loh. Jadi kalau saya ini menurut saya, bisa saja saya salah kata orang gitu ya. Tapi inilah pendapat saya kalau saya sister tanya gitu loh. Lagi-lagi saya bilang semuanya terserah dari sister, rohaninya itu, damainya itu dari mana gitu loh. Karena engkau juga, Tuhan juga nggak mau terima apa yang kau beri seperti seolah-olah kamu, tapi kamu nggak sejahtera begitu loh. Dan uangmu, perpuluhanmu pun jadi nggak berkat. Lebih baik rasa sejahteranya itu dari mana? Jadi bukan karena apa kata Ibu Hana, jadi bukan apa kata orang, tapi itu tadi tuh dari discernment, dari rasa sejahteranya itu, dari kedamaiannya itu dari mana? Kalau saya bilang kalau dari potong setelah kredit, berapa yang sister terima bulanan dari makan, itu yang dipakai gitu ya. Nah itu yang bisa dibuat perpuluhan juga boleh begitu.
Bu, bagaimana caranya bisa ikut sekolah kenabian? Daftar di Ibu Selfie, bisa daftar di Prophetic Voice for the Nations, atau bisa likes di Hannah Hudson yang saya baru buka tadi malam, supaya orang semua yang mau jadi teman-teman perginya ke Hannah Hudson page, yang Facebook page, bukan yang personal account gitu, tapi yang Hannah Hudson bisa daftar di sana. Ibu, saya mau ikut sekolah nabi di Hannah Hudson page atau di Prophetic Voice for the Nations dalam kurung Hannah Hudson Ministry. Saya Maria Magdalena, saya boleh mendaftar sih sekolah kenabian untuk melengkapi pelayanan Tuhan yang Tuhan percayakan. Bisa sister. Karena nanti supaya sister juga kalau sudah ikut sekolah ini, jadi sister bisa mengidentifikasi nabi itu apa, seperti apa. Jadi sister nanti kalau ketemu orang-orang nabi sudah bisa dengan tadi ilmu yang saya berikan gitu ya, nanti bisa mengidentifikasi siapa-siapa di sekitarmu, orang-orang di sekitarmu yang memiliki karunia kenabian. Amin. Tommy Tewel, saya daftar ya Bu, saya dari Jember. Amin, puji Tuhan. Silakan. Saya ada syarat untuk sekolah apa? Syarat untuk sekolah kenabian tidak ada. Cinta Tuhan, lahir baru, punya apa? Suka berdoa, rajin berdoa, mau pendoa, seorang pendoa, dan dan mau belajar tentang kenabian. Yohanes Pasca, shalom Bu Hana dan sekeluarga diberi usaha. Saya sekeluarga diberi usaha oleh Tuhan bertani di Bogor dan usaha kontrakan di Bekasi. Tetapi sudah beberapa tahun mengalami tidak mendapatkan hasil. Tolong dukung doa untuk hal tersebut. Terima kasih. Baik Pak, kita akan doakan nanti di akhirnya ya Pak ya. Semua teman-teman yang setia sampai akhir, ada pergumulan, ada ini, saya mau melepaskan berkat, berdoa supaya benar-benar apa yang pertemuan kita ini tidak sia-sia. Amin. Itulah yang menjadi boleh saya berikan di akhir ini. Lilis, Bu Hana, saya bisa ikut sekolah kenabian. Silakan Bu, silakan. Shalom Bu, saya tunggu diberkati dengan apa yang disampaikan hari ini, dipakai untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Amin, amin, amin. Kita jangan panik, jangan was-was atau tersugesti oleh berita-berita yang kita dengar-dengar hari-hari ini. Amin, amin. Shalom dari Manado. Alis, shalom. Salam kenal Ibu, saya dari Papua. Tuhan berkati Ibu dalam pelayanan. Amin, amin. Ini mejanya terlalu. Syarat apa Bu untuk daftar sekolahnya? Makasih Bu Hana, tadi sudah saya bilang ya Pak ya, siapa saja. Shalom Bu. Jadi perkembangan tentang Indonesia Bu sesuai Tuhan. Jadi gimana perkembangan tentang Indonesia Bu yang sesuai Tuhan bicara dengan Ibu? Perkembangan Indonesia, saya pikir ada khusus nanti untuk Indonesia ya Pak ya. Jadi jangan hari ini dulu, kita lanjutkan dulu. Nanti ada khusus untuk Indonesia. Laura, shalom Bu Hana, puji Tuhan. Kami gabungkan doa supaya semakin kami bisa gabung, kami doakan supaya semakin oke. Baik Bu, silakan. Sekolah kenabian itu apa ya, supaya jadi nabi atau bagaimana pengertian? Oke. Sekolah kenabian itu atau sekolah nabi atau sekolah doa dan kenabian, karena itu semua orang, tidak semua pendoa adalah nabi. Tapi seorang nabi harus seorang pendoa. Dan nabi harus berdoa, harus bisa berdoa menjadi pendoa yang efektif. Jadi ada banyak seorang pendoa, mereka berdoa tapi mereka cuma sebagai pendoa. Tapi mereka tuh tidak diajarkan bagaimana bisa naik level lagi ke hal yang lebih dalam lagi. Karena saya percaya orang-orang yang memang diberikan Tuhan pendoa, saya percaya mereka itu sudah punya panggilan daripada Tuhan. Saya percaya karena apa? Tidak sembarangan orang dipanggil Tuhan untuk berdoa. Dan pendoa itu bukan untuk semua orang. Jadi saudara, saya terlalu percaya semua pendoa itu punya panggilan khusus dari Tuhan. Mereka itu nggak cuma sekedar pendoa-pendoa saja, tapi mereka itu mesti diarahkan. Mereka itu mesti diangkat lagi pengertian mereka, pengetahuan mereka, dimentor supaya mereka bisa bergerak lebih baik lagi. Dan lebih pengertian mereka tentang panggilan hidup mereka lebih naik lagi, saudara-saudara. Kayaknya kok saya tuh jinjit deh duduknya. Agak jauh sebentar ya. Oke. Nah, ini.
Jadi saya bilang tuh sekolah kenabian. Jadi saudara-saudara, para pendoa-pendoa, saya ingin memperlengkapi para pendoa-pendoa supaya mereka mengerti bagaimana pendoa yang efektif. Karena ada banyak